Kita ke informasi pertama, Saudara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjawab tudingan kedekatan dirinya dengan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting yang sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Bobi bilang siap jika dipanggil KPK. Nama Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, disebut-sebut dekat dengan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, yang sudah ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Bahkan, Bobi bersama Kadis PUPR Topan Ginting pernah meninjau jalan rusak di desa Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara pada April 2025. Namun, sebelum proyek berjalan, KPK mencokok Topan bersama 5 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan. Menjawab tudingan ini, Bobi tidak menyangkal ataupun mengiyakan kedekatannya dengan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Ginting. Bobi malah menjelaskan tidak hanya Topan yang dibawanya dari Pemkot Medan ke Pemprov Sumut. Bobi menegaskan ia tidak akan memberi bantuan hukum kepada Topan dan proses hukum harus tetap berjalan. Dirinya juga siap jika nantinya dipanggil dan diperiksa terkait aliran dana. Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan gubernur? Ini dan dia dihukum aja nanti dilihat. Sementara, KPK memastikan akan memanggil seluruh pihak yang keterangannya diperlukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR serta di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional wilayah Sumut. Termasuk Gubernur Sumut Bobi Nasution yang disebut berpeluang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo pada Senin siang di gedung KPK. KPK tentu akan memanggil siapa saja sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Nanti tentu juga akan didalami keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyidikan tersebut. KPK terbuka kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak siapa saja. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih yang kami cuplik dari program Kompas Petang menyampaikan bahwa dalam kasus ini KPK penting memeriksa Gubernur Sumut terlepas ada keterlibatan atau tidak. Iya, namanya gubernur untuk diperiksa penting sekali. Jadi gini, yang namanya gubernur ini kepala dinas provinsi itu kan dekat sekali hubungannya sampai bahkan ada sudah dirilis bahwa kong kali kongnya sedemikian rupa, bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya nggak mencolok dan sebagainya. Berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya. Nah nanti harusnya ini terlibat apa tidak terlibat ya. Ini gubernur harus diperiksa. Untuk mengusut aliran dana kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, KPK bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Koordinator Kelompok Humas PPATK Nasir Kongah bilang, secara spesifik saya tidak bisa jelaskan, tapi prinsipnya ketika KPK menemukan sesuatu informasi atau data dan lainnya dan meminta bantuan PPATK, maka PPATK melakukan sesuai dengan tugas kewenangan dan fungsinya. Begitu juga sebaliknya, ketika PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan, maka hasilnya akan disampaikan kepada penyidik. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai Rp231 juta dari operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Uang itu diduga bagian dari komitmen fee untuk pengaturan sejumlah proyek jalan di Provinsi Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar.
KPK juga menetapkan 5 tersangka termasuk Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara Topan Ginting. Tim Liputan, Kompas TV.